Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang modul 3 yang berjudul Surat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Ningrum Anissa Fitri selaku moderator dan teman saya Veronica sebagai penulis materi dan teman saya Royani Novianti sebagai editor video. Langsung saja mari kita simak bersama-sama materi sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas pengertian surat. Surat memiliki arti sebagai sarana komunikasi penyampaian informasi atau pesan yang penting sebagai pengirim dan penerima surat. Pengirim surat mempunyai tujuan pada pembuatan surat yang dikirim kepada penerima surat. Surat memiliki beberapa jenis dan macam sesuai dengan kebutuhan dari pengirim untuk penerima. Adapun jenis surat sebagai berikut. Yang pertama, surat resmi. Surat yang digunakan untuk kepentingan yang sifatnya formal, memiliki kata yang baku dan efektif. Salah satu contoh surat resmi adalah surat lamaran pekerjaan. Supaya lebih mengetahui surat resmi, saya akan memberikan cirinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Yang ketiga, surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit. Yang keempat, dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kelima, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Yang keenam, dibutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Yang kedua, surat pribadi. Surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, memiliki kata yang tidak baku. Contoh surat pribadi adalah surat untuk keluarga atau teman. Adapun ciri dari surat pribadi yaitu 1. Pada surat pribadi tidak terdapat kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup, sifatnya non-formal dan santai. Yang keempat, menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tujuan surat pribadi, boleh bersifat baku maupun tidak baku. Yang kelima, format penulisan lebih bebas. Yang ketiga, surat dinas, surat yang dibuat oleh suatu lembaga secara resmi, memiliki kata yang baku, sopan, dan jelas. Contoh surat dinas adalah surat pedoman pekerjaan. Berikut ini ciri dari surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, ataupun instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Yang ketiga, terdapat nomor surat. Yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal sebagai petunjuk kepada penerima surat. Yang kelima, stempel dan tanda tangan sebuah instansi. Yang keempat, surat niaga. Surat yang digunakan untuk kebutuhan perdagangan atau proses jual beli. Jenis surat ini dibuat oleh suatu badan yang menyelenggarakan usaha niaga seperti perindustrian, koperasi, hingga perusahaan negara yang ditunjukkan kepada semua pihak. Adapun yang termasuk surat niaga yaitu seperti surat pesanan, surat pembayaran, penagihan, penawaran, dan promosi penjualan. Berikut ini merupakan ciri surat niaga. Yang pertama, surat bisnis atau perdagangan. Yang kedua, dibuat secara resmi dan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menggunakan kata yang baik dan persuasif. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, menggunakan bentuk formulir supaya lebih efisien, hemat waktu dan biaya. Adapun fungsi surat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat pengingat.
yang ketiga sebagai tanda kepemilikan, yang keempat sebagai bukti tertulis, yang kelima sebagai pedoman pekerjaan. Berikutnya bentuk surat. Yang pertama, block style atau bentuk lurus. Bentuk block style bentuknya hampir sama dengan bentuk full block style, yaitu nomor, alamat tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri. Namun, untuk menulis bentuk block style ini terletak pada penempatan tanggal, ucapan penutup, nama penanda tangan, dan posisi penanda tangan ditempatkan di sisi kanan surat. Yang kedua, bentuk lekuk. Perbedaannya pada penulisan alamat tujuan yang ditulis secara berjeriji. Model ini artinya pada baris pertama dari bentuk surat dimulai dari margin kiri. Kemudian untuk baris keduanya menyorokkan masuk 5 hentakan. Lalu untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan dan seterusnya. Pada bentuk ini terdapat ciri khas, yaitu karakter tempat dan tanggal, nama, jabatan, dan penutup diketik pada sebelah kanan. Sedangkan pada isi surat, di setiap pergantian alinea baru, pengetikannya masuk ke dalam sebanyak 5 hentakan. Bentuk style ini hanya cocok digunakan untuk surat yang alamatnya singkat, jadi tidak semua surat dapat menggunakan bentuk surat ini. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk style ini merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya bentuk surat ini ada dalam surat undangan pernikahan. Yang keempat, bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk full block style memiliki susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Maksudnya, surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh, hingga kaki surat terlihat rata kanan kiri serta tidak terdapat paragraf yang masuk ataupun keluar alias semuanya rata. Meskipun berbentuk rata, namun surat dengan model ini juga masih tetap mempunyai struktur atau susunan sesuai yang berlaku. Yang kelima, bentuk alinea menggantung. Bentuk alinea menggantung bisa disebut juga sebagai hedging paragraph style. Setiap bentuk alinea di surat menggantung ditulis secara menggantung. Jadi, hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri. Berikut contoh-contoh bentuk dari surat. Adapun bagian surat sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, dan penutup. Demikian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.